Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Maulana Hermansyah dengan NIM 2310 1162 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi sejarah sastra di Indonesia yang dimulai dari Pujangga Baru sampai ke sastra populer. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi, MPD. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra pada Pujangga Baru adalah sastra yang intelektual, nasionalistik, dan elitis. Menjadi Bapak Sastra Pujangga Baru pun dijuluki sebagai Bapak Sastra Modern Indonesia. Angkatan Pujangga Baru muncul sekitar tahun 1930 sampai dengan tahun 1942 yang dilatar belakangi oleh kejadian bersejarah, yaitu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Pada umumnya, Pujangga Baru adalah nama sebuah majalah tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Majalah tersebut menjadi media pertemuan para penulis muda. Pada tahun ini pula diedarkannya edaran tentang pendapat dan pendirian kesusastraan. Maka terbentuklah perkumpulan sastrawan muda yang menamakan diri mereka sebagai Pujangga Baru. Pujangga Baru merupakan perjuangan untuk memajukan kesusastraan baru Indonesia sebagai kader kebudayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa baru bangsa Indonesia. Dengan lahirnya Pujangga Baru, dimulailah kesusastraan Indonesia yang sebenarnya, dan berakhirlah kesusastraan Melayu di tanah Indonesia. Secara keseluruhan, karya sastra pada masa Pujangga Baru memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat dinamis. Yang kedua, memiliki corak romantis ataupun idealis. Dan yang ketiga, angkatan Pujangga Baru lebih banyak menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah menggunakan bahasa klise. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Angkatan 45 juga disebut Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap sebagai pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Rosihan Anwar. Nama Angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar. Meski begitu, tidak disetujui oleh banyak sastrawan. Keberatan itu karena nama itu kurang pantas ditunjukkan pula kepada para pengarang yang terkenal berbeda dengan para pelopor kemerdekaan. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45, antara lain yang pertama Chairil Anwar, yang kedua ada Asranul Sani, yang ketiga ada Rifai Apin, dan yang keempat ada Idrus. Berikut ialah ciri-ciri dari karya sastra Angkatan 45. Yang pertama, karya sastra Angkatan 5 memiliki sifat yang terbuka. Kemudian pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya.
Isi dari angkatan 45 banyak yang bercorak realis maupun naturalis. Individualisme sastrawan periode ini terlihat lebih menonjol. Sastra angkatan 45 lebih bersifat dinamis dan kritis. Sastra angkatan 45 menggunakan penghematan karya dalam karya-karyanya. Dalam karya-karya angkatan 45. Dan juga angkatan 45 lebih ekspresif dan spontan, serta lebih terlihat sinisme maupun sarkasme dalam karyanya, atau sering disebut dengan angkatan 66. Nama angkatan 66 dicetuskan oleh Hans Bej Hajasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai dengan 1970, yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Pada saat itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Oleh karena itu, karya sastra berupa sajak-sajak dan cerpen-cerpen, terutama esai-esai yang lahir pada periode ini, lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial maupun politik yang ada pada masa itu. Puncak dari sastra perlawanan ini ialah sajak-sajak Taufik Ismail, Mansur Samin, Slamet Kirnanto, Bur Raswanto, dan lain-lain yang ditulis di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa dan pelajar. Pada awal tahun 1966, melalui tulisannya dalam majalah Horizon, H.B. Jasin mengatakan bahwa khas pada hasil-hasil kesusastraan 66 ialah protes sosial dan kemudian protes politik. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa tiap 15 atau 25 tahun akan timbul generasi baru, dan dapatlah diramalkan bahwa tahun 1980 akan datang lagi angkatan lainnya, tahun 2000, dan seterusnya. Rahmat Djoko Pradopo dalam tulisannya dalam Horizon juga menyebut proklamasi H.B. Jasin itu dengan kesimpulan bahwa angkatan 66 sastra Indonesia baru suatu kemungkinan. Sedangkan nama angkatan 66 dielahkan oleh Satyagraha Hurip Suprobo dan Arif Budiman. Sastra angkatan 1966 memiliki karakteristik antara lain mulai dikenal dengan gaya epik ataupun gaya bercerita, dan pada puisi muncullah puisi-puisi balada. Puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita oleh masyarakat pada masa itu. Untuk karya prosanya lebih menggambarkan masalah kemasyarakatan. Banyak terdapat penggunaan gaya retorik maupun slogan dalam puisi-puisinya. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik pada masa itu. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap sebuah provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, ataupun merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah yang ada pada budaya bangsa dan kesenian Indonesia.
Kelahiran periode 80-an bersifat mendobrak keberadaan yang dilahirkan dari konsep individual yang mengacu pada suatu wawasan kelompok. Setelah melewati ujian bertahun-tahun, kata bukanlah alat pengantar pengertian, tetapi kata adalah pengertian itu sendiri. Kata bebas menentukan diri sendiri, bebas dari penjajah dan bebas dari ide-ide. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru. Dengan wawasan konstitusional, periode 80-an lahir dari konsep improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menantang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu, yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan pada angkatan 1980-an ini antara lain adalah Remi Silado, Yudhistira Ardi Nugraha, Nur Camahendra, Seno Gumira, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Farawi, Arifin Nur, Miki Hidayat, Tarman Effendi, Nur Aini Cahya, Khairani, dan Tajuddin Nurjani. Sastra populer atau yang lebih dikenal dengan sebutan sastra pop dianggap sebagai sastra yang esensinya lebih rendah dari sastra non-pop. Sastra pop dianggap tidak memiliki keindahan dari segi pemaknaan karena sekali baca, sang pembaca bisa langsung mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh sang pengarang. Karakteristik yang dimiliki oleh sastra angkatan 80-an antara lain puisi yang dihasilkan lebih bercorak spiritual religius. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang realistis, bahasa yang ada di masyarakat. Terdapat konsep pembebasan kata dari pengertian aslinya. Mulai menganut pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur, dan didominasi oleh roman percintaan. Sastra Angkatan 2000. Pada tahun 1998, Angkatan Reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang Angkatan Reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta untuk meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada Angkatan Reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi pada akhir tahun 1990. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan Reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Kori Layun melempar wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu Sastra Angkatan 2000, yang disebut juga Sastra Mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan Angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang
diikutsertakan Korelaiun ke dalam sastra angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Adapun ciri maupun karakteristik dari karya sastra angkatan 2000 yaitu sastra angkatan 2000 menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif, makna yang mempunyai hubungan ataupun ikatan. Banyak menyindir keadaan sekitar, baik keadaan sosial, keadaan budaya, politik, ataupun lingkungan. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Kritik sosial sering muncul lebih keras, penggunaan estetika baru. Karya-karyanya cenderung vulgar. Munculnya cybersastra di internet. Ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyatjelataan. Materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, dan daun-daun. Penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908. Atau lebih dikenal dengan Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Kemudian, kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju masa kemerdekaan. Para sastrawan pada Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah dilema budaya yang baru. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Berikutnya munculnya istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra di Indonesia. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis di Indonesia, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai dengan tahun 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Lalu ada manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa yang penting dalam bidang sastra bangsa Indonesia. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada sekitar akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifest kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan
tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau sering disebut Lekra. Manifest ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Manifest kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar berita Republik dan majalah sastra pada tahun 1963. Dan yang terakhir adalah masalah majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern di Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia sangatlah signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga saat ini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah-masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik-politik berbangsa, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra di Indonesia. Lalu ada sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer, atau disebut dengan sastra pop. Yang pertama, sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra, seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya, yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada khalayak publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70-an dan 80-an. Sebut saja Seno Gumira, Ahmadun, Agus Nur, Putu Wijaya, Ahmad Tohari, Sutarji, Emma Ainun, Korilayun, dan banyak lagi yang telah dibesarkan oleh sastra koran. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan baru bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinasi mereka. Hal itu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya, mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika tidak mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan, maka tidak ada artinya. Oleh karena itu, idealnya seorang penulis memiliki ruang publik untuk menginternalisasikan karya-karyanya. Salah satu ruang publik tersebut ialah koran. Lalu ada sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon ataupun pemeran utama dalam sebuah karya sastra. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, ataupun yang lainnya. Sedangkan laki-laki begitu mendominasi sebagai penulis atau pengarang karya sastra itu sendiri. Di masa lalu, wanita Indonesia bernasib sama seperti wanita di belahan bumi lain. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas kehidupan mereka. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merambah ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Sastra salah satu contohnya. Seiring berjalannya waktu, sejumlah penulis perempuan pun mulai bermunculan di kancah penulisan sastra, terutama sastra Indonesia. Kemudian, di era 1990-an sampai sekarang, sejumlah penulis lain dan pengarang perempuan mulai banyak bermunculan dengan karya-karyanya yang variatif dan memiliki ciri masing-masing.
Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra di Indonesia. Bahkan perubahan estetika sastra berubah sejak kehadiran novel Saman karya Ayu Utami. Munculnya sejumlah penulis perempuan dalam panggung dunia sastra tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan transformasi sosio-kultural di Indonesia, yang antara lain merupakan hasil perjuangan wanita terutama kaum feminis dan emansipatoris perempuan. Para feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin mendudukan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak lagi sekedar menjadi pemeran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Lalu ada sastra populer atau sering disebut dengan sastra pop. Sastra pop menurut Kapian mempunyai kekhasan dalam pemusatan cerita pada unsur tertentu, sehingga unsur-unsur lain seolah tidak memberikan kontribusi terhadap makna yang ingin dicapai. Seni populer mengharamkan adanya makna ganda karena dianggap membuat penikmat menjadi tidak tentram. Di Indonesia, keberadaan sastra populer diasumsikan sebagai kesusastraan Indonesia modern yang berkembang setelah Indonesia menerima kebudayaan Eropa modern, yakni pada abad 17 hingga abad ke-19. Pada masa tersebut telah terbit juga surat kabar berbahasa Melayu. Dari hal itu menunjukkan bahwa di kalangan bangsa Indonesia yang sudah banyak dapat membaca huruf Latin, yang mana kebanyakan mereka mempelajarinya dari pendidikan barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat kabar tersebut juga termasuk dalam hasil dari kebudayaan barat. Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai 1949, karya sastra populer mulai surut karena kondisi yang sedang penuh dengan pergolakan politik dan sosial. Baru pada masa kemerdekaan 1950 sampai 1968 muncul novel-novel dan cerpen-cerpen dengan cerita yang didominasi oleh tema percintaan maupun roman detektif. Dilihat secara umum, sastra populer memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri antara lain aspek pembaca, intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema, memiliki fungsi tersendiri, berstruktur, situasional terhadap apa yang terjadi di sekitar, karyanya banyak dikritik, dan bersifat kontemporer. Ya, sekiranya hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan pun salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.